Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan kami boleh kembali menyapa saudara-saudara di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita akan memasuki pelajaran yang ke-6 dengan judul Berjuang dengan Sekuat Tenaga. Dan kami selalu mengingatkan saudara-saudara untuk menggali secara pribadi dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat Anda masing-masing. Kembali lagi pada kesempatan ini saya Pendeta Edward Taliwongso dan ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita akan masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan meminta tuntunan Roh Suci melalui kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu kembali memohon pertolongan Tuhan. Ketika kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat, kami sangat membutuhkan hadirat Tuhan yang kiranya akan menolong kami, memampukan kami untuk dapat melihat mutiara kebenaran yang terdapat di dalamnya. Sertai kami di dalam diskusi pada kesempatan ini, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita sekarang sudah pelajaran yang ke-6 dengan tema berjuang dengan sekuat tenaga. Dan pelajaran yang kita pelajari sepanjang minggu ini bersumber dari beberapa perikop atau ayat di dalam Alkitab. Yang pertama diangkat dari Yohanes pasal 16 ayat 5-15, di mana di sana bicara tentang roh kebenaran yang diberikan kepada manusia untuk menjadi sempurna. Lalu kemudian Kolose 1 ayat 28-29, di sana di mana ayat inti itu diangkat, berbicara tentang kombinasi ilahi manusia di dalam pergumulan di dalam cawan lebur itu. 1 Petrus 1 ayat 13 bicara tentang kewaspadaan dan meminta hikmat di dalam pergumulan yang dialami oleh manusia di atas dunia ini. Lalu kemudian Matius 5 ayat 29 itu berbicara tentang pergumulan melawan keinginan daging, dan Yesus menggunakan bahasa anggota tubuh yang membawa kepada dosa lebih baik dicampakkan daripada seluruh tubuh ini akan secara utuh masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian dari Kejadian 32 di sana adalah pergumulan dari Yakub. Yakub seorang yang tetap bertahan di tengah-tengah kesakitan dan pada akhirnya Yakub menjadi pribadi yang diubahkan. Nah, itulah kira-kira sumber di dalam kitab suci yang menjadi pokok daripada pelajaran dari hari ke hari yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Judul yang diberikan adalah Berjuang dengan Sekuat Tenaga. Arti judul minggu ini sebenarnya adalah menekankan peran manusia di dalam pergumulan, di dalam cawan lebur penderitaan tersebut. Saat apakah itu? Itu adalah saat ketika manusia atau umat Tuhan sementara di dalam cawan lebur penderitaan. Apakah kita dapat berjuang secara sendiri? Nah, dari pelajaran ini kita akan temukan bahwa ternyata saudara dan saya, kita tidak dapat berjuang sendiri. Perjuangan kita adalah kombinasi antara Allah dan keputusan yang dibuat oleh manusia. Lalu kemudian apa hasil daripada perjuangan nanti ketika kombinasi antara kekuatan ilahi dan kemauan manusia itu bersatu? Berjuang artinya kita bergumul untuk merespon sebagai manusia rohani. Artinya kita tidak membiarkan sifat alamiah kita sebagai manusia duniawi untuk mengontrol kita di dalam merespon terhadap penderitaan dan juga pergumulan yang kita alami. Itu artinya kalau kita berjuang di dalam cawan lebur penderitaan ini, kita akan menjadi manusia yang semakin rohani, semakin baik, semakin memiliki karakter tabiat yang menyerupai Yesus Kristus. Kira-kira inilah yang akan menjadi pokok bahasan kita, tema yang akan kita bahas selama pelajaran kita pada minggu ini. Terima kasih Pendeta, dan pekan ini penulis telah memilih ayat tema kita yang terdapat di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-29. Di sana dikatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi sebelum kita akan mendalami lebih dalam lagi pelajaran Sekolah Sabat kita pekan ini, mari terlebih dahulu kita pelajari pengertian ayat tema. Baik, sebenarnya apa konteks
yang melatar belakangi ayat tema kita pada pekan ini. Ada 4 hal yang menjadi konteks atau latar belakang dari penulisan ini, yaitu yang pertama, ini adalah mengenai pelayanan dan penderitaan Paulus, dan ini adalah suratnya ke jemaat Kolose, di mana di dalam surat ini Paulus menuliskan secara terperinci tentang pelayanan misionarisnya dan kepeduliannya terhadap jemaat Kolose. Lalu yang kedua, ada yang percaya jika Paulus tidak pernah bertemu dengan jemaat ini. Oleh karena itu, pada surat ini Paulus banyak berbicara tentang dirinya sebagai perkenalan dan pengantar agar orang-orang di Kolose dapat mengenal serta mengerti panggilan Paulus di dalam pekerjaan ini. Kemudian yang ketiga, surat kepada jemaat di Kolose ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan dari anggota-anggota jemaat saat itu dan mempersenjatai mereka secara teologis terhadap serangan-serangan yang dapat membuat mereka pindah ke aliran yang lain. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, secara fisik mereka percaya Paulus tidak bersama-sama dengan jemaat di Kolose, tetapi secara rohani dia menderita bersama-sama dengan mereka dan dia bergumul dengan orang-orang yang ada di Kolose. Nah, selanjutnya di dalam ayat tema kita ini ada frase yang mengatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Nah, siapa ku di sini? Tentu ini mengarah kepada Paulus itu sendiri. Apa yang sementara dia usahakan dan dia gumuli. Nah, saudara-saudara, kalau kita balik kembali di ayat 28, yang digumuli oleh Paulus yaitu agar setiap orang boleh memiliki kesempurnaan dalam Kristus. Ya, jadi itu yang selalu mereka kabarkan, mereka didik, mereka ajarkan kepada orang-orang Kristen agar mereka boleh menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, di dalam menggambarkan hal ini, Paulus memakai istilah-istilah arena atletik, di mana ini menandakan usaha yang intens, tenaga yang terkuras. Namun Paulus menambahkan dalam semuanya itu dia mendapatkan energi, kekuatan, power dari Tuhan yang memberikan dia kekuatan, memampukan dia untuk mengatasi keterbatasan alamiah manusianya. Kemudian di dalam ayat inti kita ada frase yang mengatakan dengan segala tenaga dan sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. Nah, kuasa siapa yang telah memberikan kekuatan? Nah, kalau kita baca kata-kata dari Rasul Paulus ini, secara konteks kuasa ini mengarah kepada kuasa Kristus. Kenapa kuasa Kristus yang diangkat oleh Paulus? Nah, sebenarnya ini adalah kunci dari surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain. Kuasa Kristus, kuasa Kristus. Nah, karena Kristus adalah pusat dari kesempurnaan orang percaya, maka kuasa inilah yang akan memampukan mereka baik dalam pelayanan dan menjadikan mereka sempurna di dalam Kristus. Oleh karena itu ada pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan, kuasa apa dan bagaimana kuasa itu nyata? Nah, menurut O'Brien dalam komennya pada buku Kolosia di dalam World Biblical Commentary, dia mengatakan bahwa standar yang ditetapkan di hadapan orang-orang Kolose adalah standar yang tinggi. Kenapa? Oleh karena saat itu mereka sementara menghadapi guru-guru palsu yang mengaburkan pemahaman jemaat di sana. Nah, berhubungan dengan ini, ada 2 aspek kuasa Tuhan yang sementara dinyatakan oleh Paulus, yang ditekankan oleh Paulus. Yang pertama, bahwa kuasa ini yang memanggil dan memperlengkapi dia sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Paulus menekankan bahwa kuasa ini juga yang akan tinggal di dalam komunitas orang-orang Kristen dan akan memampukan mereka untuk berjalan dalam jalan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, kuasa Allah ini adalah motif yang menonjol di dalam kitab Kolose. Nah, sehubungan dengan ini, Paulus menekankan 3 hal, yaitu yang pertama, bahwa tidak ada kuasa yang lain yang dibutuhkan selain kuasa Allah di dalam pekerjaan ini. Yang kedua, kuasa Allah lebih daripada atau kuasa Allah lebih dari apa yang orang-orang Kolose butuhkan saat itu. Ya. Yang ketiga, kuasa Allah
akan diberikan dalam menghadapi berbagai macam masalah. Dan kuasa Allah inilah akan memberikan kekuatan kepada jemaat untuk tahan dan sabar di dalam penderitaan. Nah, kita mungkin bertanya, apakah yang digambarkan dengan tenaga di dalam ayat tema kita ini? Apakah ini secara fisik, mental, atau rohani? Nah, saudara-saudara, kata tenaga di dalam ayat ini diambil dari bahasa Yunani yaitu energia, ya, atau kita dari kata ini kita dapatkan kata energi. Nah, kata ini adalah sinonim dari kata dunamis yang berarti power atau kuasa, ya. Nah, secara konteks, kata ini mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan manusia seperti labor, work, deed, action, dan lain sebagainya. Jadi secara sederhana, tenaga di sini lebih merujuk kepada semua usaha Paulus, usaha-usaha manusia yang kemudian nantinya akan dimampukan dengan kuasa Tuhan. Kalau kita baca, kuasa ini akan bekerja di dalam di dalam Rasul Paulus, ya. Kuasa ini akan bekerja bekerja dengan kuat di dalam Paulus. Sehubungan dengan frase ini, Bible Commentary Advent memberikan komentar bahwa Paulus menyadari bahwa pelaksanaan tugas memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Kita memerlukan usaha dalam melayani, menjalankan tugas. Kita butuh usaha yang sungguh-sungguh. Tetapi jauh lagi, ya, lebih jauh lagi bahwa hasilnya akan efektif di mana usaha individu digabungkan dengan usaha Tuhan yang dahsyat, yang memberi energi pada setiap kemampuan manusia. Apa artinya ini, saudara? Dari catatan ini kita dapat melihat bahwa tanpa kuasa Tuhan, maka segala tenaga kita tidak berarti apa-apa. Penting untuk selalu bekerja dan berusaha. Tuhan tidak mengajarkan kita hanya berdoa tanpa melakukan apa-apa. Dia mau kita berusaha. Dan jika usaha ini ditambah dengan kuasa dari Tuhan, maka itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Kiranya ini dapat membantu kita di dalam memahami pelajaran kita pekan ini. Baik, berbicara tentang roh kebenaran seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 16 ayat 5-15, maka Yesus sendiri memang pernah menjanjikan tentang kedatangan seorang penghibur yang lain, yang dia sebut di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yang kemudian penghibur yang lain ini disebut roh kebenaran di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Nah, kita dapat mengidentifikasi roh kebenaran atau penolong atau penghibur yang lain itu sebab ini juga tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Jadi kita harus merujuk kepada Yohanes pasal yang ke-14. Ketika kita membaca Yohanes 14 ayat yang ke-26, maka kita akan dapati Yesus berkata, tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus. Jadi sudah jelas di sana bahwa roh kebenaran, penghibur yang lain atau penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa dan siapakah Roh Kudus itu? Kata another comforter atau penghibur penolong yang lain mengindikasikan adanya kesetaraan antara Roh Kudus dengan Yesus sendiri. Sebab kalau kita melihat bahasa Yunaninya, parakletos, penolong, penghibur, penasehat, pembela atau pengantara, itu juga sama disematkan kepada Yesus di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Dengan demikian Alkitab sendiri memberi keyakinan bahwa Roh Kudus atau roh kebenaran adalah sebuah pribadi dan oknum, kita boleh katakan ketiga dari kealahan. Ada begitu banyak ayat Alkitab yang menyatakan tentang kepribadian Roh Kudus. Contohnya Kisah pasal 5 ayat 3 dan 4, Matius pasal 12, juga Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20, dan lain sebagainya. Dan juga para pionir gereja Advent seperti William Warren Prescott juga mempercayai bahwa roh kebenaran atau Roh Kudus itu adalah pribadi yang setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak atau Yesus Kristus. Nah, di saat Yesus oknum kedua kealahan, di dalam penjelmaannya sebagai manusia terbatas dalam hal kehadiran, maka Roh Kudus yang diutus dan dijanjikan itu selalu hadir. Sifatnya omnipresent. Dan walaupun tidak terlihat dengan mata jasmani, namun secara spiritual atau secara rohani dapat dirasakan melalui kuasa yang bekerja di dalam hati dan pikiran setiap orang yang percaya. Dan ini sesuai dengan ayat inti kita yang tadi sudah dibahas oleh pendeta Felix Gosal. Tugas dari roh kebenaran itu sendiri menurut Yohanes pasal 16
dijabarkan di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 adalah untuk menginsafkan dunia. Jadi seluruh dunia dari dosa dan kemudian menyatakan kebenaran serta memberikan penjabaran tentang penghakiman. Itu tugas Roh Kudus. Kemudian di dalam 28 dasar-dasar kepercayaan gereja Advent, di sana dikatakan tugas Roh Kudus adalah untuk menolong orang yang percaya, memberi pertolongan. Kemudian Roh Kudus membawa kebenaran Kristus, Roh Kudus membawa hadirat Kristus di tengah-tengah orang percaya, Roh Kudus menuntun jalannya jemaat, gereja. Kemudian Roh Kudus melengkapi jemaat dengan karunia-karunia rohani, karunia-karunia istimewa. Serta ia selalu mengisi hati orang percaya. Jadi ini kita boleh melihat tugas atau peran dari Roh kebenaran atau Roh Kudus itu. Nah, apa dan bagaimana sekarang kita merasakan manfaat atau keberadaan Roh kebenaran yang bekerja di dalam kehidupan kita? Bekerjanya Roh kebenaran itu pasti membawa kehidupan orang percaya kepada keharmonisan, keselarasan dengan seluruh kehendak Allah yang sesungguhnya telah dinyatakan di dalam firman-Nya. Namun dengan satu syarat, bila kita menerima dan mau rela mengikuti nasihat atau tuntunannya. Kalau tidak, berarti sama saja pekerjaannya akan jadi sia-sia. Kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai contoh. Ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu hal di mana kita harus membuat pilihan atau keputusan apakah melakukan yang sesuai dengan kebenaran Alkitab atau tidak, maka Roh Kudus mengingatkan tentang kebenaran firman Allah. Kita selalu diajak untuk mengikuti yang benar. Masalah keputusan mau ikut atau tidak itu adalah kehendak bebas kita. Namun di dalam pelajaran sekolah sahabat dituliskan, semakin sering kita membuat pilihan yang benar, semakin kuat kita jadinya dan semakin lemah kuasa pencobaan di dalam hidup kita. Jadi terimalah Roh kebenaran itu yang bekerja di dalam hati kita. Baik, terima kasih pendeta. Pertanyaan selanjutnya akan kita angkat tentang roh kebenaran. Apakah roh kebenaran ini membantu kita saat kita berada di dalam cawan lebur penderitaan dan bagaimana caranya? Kalau kita melihat contohnya nasihat dari Rasul Paulus di dalam surat 1 Tesalonika 1 ayat 6, Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada jemaat di Tesalonika dan ini yang dia katakan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam penindasan mereka telah dikuatkan lewat firman Tuhan melalui apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi memang benar Roh Kudus itu bekerja untuk menguatkan orang-orang percaya melalui firman. Setiap kali kita di tengah-tengah pergumulan dalam cawan lebur, kita akan memperoleh sukacita, kekuatan dan penghiburan apabila kita membaca firman Tuhan dan kerinduan kita untuk datang kepada firman Tuhan itu oleh karena dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana peran kita? Lalu kemudian apakah hasilnya akan selalu baik dan berhasil? Kalau seandainya tidak berhasil, apakah itu salah daripada roh kebenaran atau salah kita sendiri? Siapa yang sebenarnya salah di sini? Kalau kita baca analisa kembali ayat tema yang diangkat oleh penulis pelajaran sekolah sahabat minggu ini, Kolose 1 ayat 29, di sana dikatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Artinya di sini bahwa memang benar ada kerjasama antara manusia dan Allah di sini. Memang benar roh kebenaran membantu kita, tetapi ada peran dari kita untuk juga di dalam bergumul, berusaha supaya kita merespons dalam cara yang rohani untuk setiap pergumulan yang kita alami di atas dunia ini. Dalam pelajaran sekolah sahabat, penulis sekolah sahabat mengatakan bahwa roh selalu sempurna, Allah itu maha kuasa. Tetapi seringkali oleh karena bekerja sama dengan kita, manusia yang penuh dengan kelemahan, seringkali apa yang dicita-citakan Allah itu belum terjadi ataupun butuh waktu yang lebih lama untuk terjadi. Oleh karena ketidakrelaan kita untuk menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ketika kita berada di dalam cawan lebur penderitaan. Jadi sebenarnya apakah itu akan berhasil atau tidak, itu tergantung seberapa kita rela untuk menyerah dan berserah, diarahkan dan dibentuk oleh Tuhan di dalam cawan lebur penderitaan sampai kita memantulkan tabiatnya. Lalu
pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia punya pilihan untuk menolak kehadiran roh kebenaran? Bagaimana caranya saudara dan saya pada akhirnya bisa menolak pekerjaan roh kebenaran? Ataukah mungkin kita tidak menyadari hal ini? Kalau kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 3, di sana mengomentari tentang keadaan orang-orang di zaman Nuh, berfirmanlah Tuhan, Kejadian 6 ayat 3, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi memang benar bahwa suatu masa tertentu roh itu tidak akan selama-lamanya. Kita berarti bisa menolak dia, menolak pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa menolak pekerjaan Roh Kudus? Jawabannya adalah iya. Dan ada 3 kata di dalam perjanjian baru yang akan kita pelajari, yaitu menentang, mendukakan, dan memadamkan. Mari kita lihat satu demi satu. Kisah Para Rasul 7 ayat 51, ini adalah kata-kata dari Stefanus. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi yang pertama, kita bisa menolak pekerjaan Roh Kudus apabila kita menentang. Menentang di sini artinya tidak memberikan izin Allah untuk berbicara bagi kita, atau untuk keselamatan, atau untuk kepentingan kita. Yang kedua, mendukakan. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Lalu kemudian Rasul Paulus menguraikan apa artinya mendukakan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi dengan memelihara sifat-sifat ini, marah, tidak mengampuni, pertikaian, fitnah, pada saat itu kita sementara mendukakan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Lalu yang terakhir adalah 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Di sini Rasul Paulus sepertinya menggunakan analogi air seperti Roh Kudus yang nyalanya seperti api, dan ternyata kita bisa saja memadamkan api itu. Albert Barnes di dalam Notes on New Testament dia mengatakan, apapun yang cenderung meredam semangat takwa di dalam jiwa untuk menyejukkan atau mendinginkan perasaan kita, untuk membuat rohani kita dingin dan tidak bernyawa di dalam pelayanan Tuhan, tidak hidup-hidup dalam melayani Tuhan, dapat dianggap sebagai memadamkan roh. Pengabaian dalam mengembangkan rahmat Kristen, berdoa, baca Alkitab, bicara tentang tempat kudus, kewaspadaan yang hati-hati di dalam melakukan hal-hal yang suci, keduniawian, keangkuhan, kesembronoan, ambisi, kesombongan, cinta kepada pakaian atau kesenangan dalam jalan pikiran yang tidak tepat, itu semua termasuk di dalam hal memadamkan api Roh Kudus. Nah, lalu kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah ketika Yesus mengajarkan bahwa dia harus naik, lalu kemudian roh kebenaran yang akan diberikan kepada umat Tuhan, tetapi mengapa sepertinya ada juga roh yang lain? Seperti contoh kalau kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 14-15. Di sana bagaimana roh jahat yang bekerja di hati daripada Saul. Nah, Matthew Henry memberikan komentar sehubungan dengan ayat ini. Jika Tuhan dan kasih karunia-Nya tidak memerintah kita, dosa dan setan akan menguasai kita. Iblis dengan izin ilahi mengganggu dan menakuti Saul dengan keadaan tubuhnya atau mentalnya, moralnya yang sudah rusak, nafsu pikirannya. Dia menjadi rewel, kesal, dan menjadi orang yang tidak berpuas diri, dan kadang-kadang dia menjadi seperti orang gila. Jadi kita lihat dari komentar ini, jika Tuhan tidak diizinkan memerintah, maka itu berarti setan yang akan menguasai kita. Dan iblis atas izin Allah mengganggu dan menakuti Saul pada kasus ini. Artinya di dalam pemikiran orang Yahudi, segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah, seolah-olah itu berarti Allah sebagai yang menginisiasikan tindakan itu. Ketika Saul tidak memberikan izin dirinya dikuasai oleh Allah, maka Tuhan memberikan kebebasan kepada setan untuk mengendalikan kehidupannya. Nah, bagaimana
kita sebagai manusia dapat mengatasi roh jahat ini di dalam diri kita. Karena memang kita tidak dapat mengatasi cawan lebur kalau seandainya roh jahat ini masih tetap ada di dalam kita. Dan ini akan menjadi sebuah penghalang. Kalau kita baca Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Cara satu-satunya kita untuk menang melawan pencobaan iblis, menangkal pengaruh roh jahat adalah dengan tunduk kepada Allah. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan pengalaman atau pengetahuan kita akan firman Tuhan. Karena dia adalah musuh yang sudah berpengalaman, sementara kita cenderung lemah. Itu sebabnya satu-satunya cara dan satu-satunya pengharapan kita untuk menang di dalam melawan kekuatan atau pengaruh roh jahat adalah kita tunduk kepada Allah. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam memahami cara kerja dari roh kebenaran untuk kesempurnaan tabiat saudara dan saya. Baik, terima kasih pendeta. Di dalam cawan lebur, menurut pelajaran sekolah sahabat kita akan masuk di dalam cawan lebur oleh karena belum ada pertobatan dan ketaatan. Kenapa seperti demikian? Bukankah kita bertanya bahwa ada banyak orang yang sudah setia menjadi pelayan jemaat, bahkan sudah menjadi gembala jemaat, tetap saja mengalami penderitaan cawan lebur ini. Nah, saudara-saudara, perlu kita garis bawahi bahwa menjadi Kristen ataupun menjadi pelayan jemaat, gembala jemaat, tentu tidak terlepas dari penderitaan atau masalah. Tujuan dari cawan lebur ini yang kita sorot di dalam pekan ini adalah penting berhubung dengan komitmen radikal kita. Yang mana semakin sering kita membuat pilihan yang benar, maka semakin lemah kuasa pencobaan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sebenarnya ada dua hal yang perlu kita pahami mengenai masalah ini. Yang pertama adalah menjadi pelayan jemaat ataupun gembala jemaat. Bukan berarti mereka sudah sempurna di dalam cawan lebur. Masih ada hal-hal yang perlu dipanaskan. Bukan saja bagi mereka yang belum bertobat, tetapi bagi setiap orang yang mungkin sudah jauh daripada Tuhan, sudah jauh dari panggilan Tuhan. Mungkin mereka terlalu sibuk dalam pekerjaan, mungkin mereka terlalu sibuk di dalam urusan-urusan mereka. Oleh karena itu cawan lebur diberikan, penderitaan itu diberikan dalam kehidupan mereka sebagai panggilan, ya, agar perhatian mereka ditarik kembali kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa cawan lebur adalah proses yang panjang. Pelajaran pekan yang keempat tentang melihat wajah tukang emas menjelaskan bahwa proses ini akan selesai jika wajah dari tukang pelebur itu terlihat di dalam logam itu. Pertanyaan yang sangat mendasar, ya. Kapan itu akan terlihat? Ketika kita punya banyak masalah, kapan wajah itu akan terlihat di dalam logam itu? Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2, kita akan temukan jawabannya. Di sana Yohanes berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi apabila Kristus menyatakan dirinya," artinya pada saat Yesus menyatakan dirinya pada kedatangannya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kapan itu? Itu adalah pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Maka Dia dapat memastikan umat yang percaya telah memiliki gambar dan rupanya di dalam kehidupan mereka. Jadi cawan lebur itu adalah proses yang panjang. Jadi bukan berarti ketika mereka sudah menjabat pelayan jemaat, gembala jemaat, mereka sudah terlepas daripada cawan lebur. Dan kemudian, apakah pertobatan dan ketaatan bergantung kepada roh kebenaran? Ya, bagaimana kalau kita menolak roh kebenaran ini? Apakah roh ini memiliki kuasa lebih dari kita umat manusia? Nah, saudara-saudara yang kekasih, pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini menekankan bahwa Roh Kudus itu tidak dapat membuat kita bertobat. Ya, artinya apa?
Ya, artinya adalah dia dapat menuntun kita, dia dapat menunjukkan kepada kita kebenaran, tetapi dia tidak dapat memaksakan kita untuk percaya kepadanya. Oleh karena itu, jika kita menolak roh kebenaran ini, maka roh itu tidak dapat berkuasa atas kita. Dia tidak dapat menuntun kita kepada kebenaran. Dia tidak dapat membantu kita dalam pertobatan. Nah, tentu Roh Kudus berkuasa melebihi kita, tetapi dia tidak dapat memaksa kehendak kita apabila kita menolak roh kebenaran ini. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan kalau kita membaca surat-surat Rasul Paulus, maka didapati di sana fakta bahwa Rasul Paulus dalam segala penderitaannya tetap bersuka cita. Kalau begitu, apa rahasia Paulus bisa bersuka cita di dalam penderitaan? Kalau kita melihat kepada surat kepada jemaat di Filipi pasal yang pertama ayat 21, dia mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hal ini sama dengan yang ditulis di dalam Galatia 2 ayat 20, bahwa dia hidup di dalam Kristus dan kehidupan yang dia hidupi sekarang ini adalah hidup oleh karena anak domba Allah. Jadi yang pertama kuncinya adalah hidup berpusat kepada Kristus. Yang kedua, kalau kita melihat 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya yang kedua adalah pengharapan dari Rasul Paulus selalu diletakkan kepada pengharapan hidup kekal. Bukan hanya hidup di dunia ini. Itu rahasia yang kedua. Dan yang ketiga adalah Kolose 1 ayat yang ke-24. Hidup untuk pelayanan Injil. Dia selalu ingin menggunakan kehidupannya untuk memberitakan kabar baik supaya semakin banyak orang yang diselamatkan dan datang kepada Kristus. Dengan kata lain, dia selalu mau bekerja sekuat tenaga dan bermitra dengan Kristus. Nah, apakah perjuangan dan penyerahan dalam kuasa Allah adalah karena roh kebenaran? Mari kita lihat peran roh kebenaran. Filipi 1 ayat yang ke-19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan oleh pertolongan roh Yesus Kristus. Jadi representatif dari Yesus adalah kehadiran Roh Kudus. Jadi dia membantu kita di dalam menghadapi segala kesusahan dan penderitaan. Roma 8 ayat 26 juga mengindikasikan hal yang sama. Bahwa roh membantu kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Itulah sebabnya 2 Korintus pasal 12 ayat 19 Rasul Paulus mengatakan, sebab itu terlebih aku suka aku bermegah dalam kelemahanku supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena kekuatan Kristus, Roh Kudus yang menyampaikan kekuatan Kristus. Dan yang terakhir adalah bagaimana supaya kita dapat berserah sepenuhnya kepada kendali roh kebenaran itu. Agar dapat menerima pertolongan Allah, maka manusia harus menyadari kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Ia harus menyerahkan pikirannya kepada perubahan yang besar yang akan dilaksanakan di dalam dirinya. Tentunya oleh Roh Kudus, bukan oleh kekuatannya sendiri. Ia harus sadar untuk mengambil bahagian dalam usaha dan doa yang sungguh-sungguh serta tekun. Di dalam doa, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam kendali roh kebenaran atau Roh Kudus tersebut. Baik, terima kasih pendeta. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat mengendalikan pikiran, perasaan, dan emosi agar kita dapat menang dalam pergumulan dan pertentangan, dan di tengah-tengah penderitaan ini kita dapat merasa diringankan. Nah, jawabannya adalah menyerahkan kuasa kehendak kita. Di dalam buku Ministry of Healing halaman 176 alinea yang pertama, Ellen White memberikan kepada kita informasi bahwa Tuhan telah memberi kita kekuatan untuk memilih. Itu adalah milik kita untuk dilatih. Kita tidak dapat mengubah hati kita. Kita tidak dapat mengendalikan pikiran kita, dorongan hati kita, kasih sayang kita. Kita tidak dapat membuat diri kita murni atau layak untuk melayani Tuhan. Tetapi kita dapat memilih untuk melayani Tuhan. Kita dapat memberikan kehendak kita kepadanya. Dan inilah kuncinya, kita memberikan kehendak kita kepadanya. Maka dia akan mengerjakan di dalam kita kemauan dan perbuatan menurut kerelaannya.
Dengan demikian, seluruh sifat kita akan dibawa di bawah kendali Kristus. Jadi inilah kebenaran yang sangat penting. Kita menyerahkan semua kehendak kita ke dalam tangan Tuhan dan Dia yang akan bekerja. Gantinya nanti, semua kehendak kita, keinginan kita, pikiran, perasaan, emosi kita benar-benar dikendalikan oleh Kristus. Yang kedua adalah kita tidak mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Sangat mudah bagi orang yang sementara berada di dalam penderitaan untuk bereaksi, berespon dengan perasaannya. Dia merasa dikecewakan, dia merasa diserang, maka dia akan membalas dengan menyerang. Dia merasa bahwa dia adalah korban kejahatan, maka dia akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kita tidak boleh mengambil keputusan bereaksi berdasarkan perasaan, karena perasaan cenderung membawa kita untuk bertindak sesuai dengan manusia duniawi, bukan manusia rohani. Lalu yang berikut selanjutnya adalah yang ketiga, memiliki komitmen yang radikal untuk menyingkirkan semua hal yang dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan. Nah, kalau kita bertanya kira-kira apa itu yang dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan kita? Jawabannya adalah panca indera kita. Karena Ellen White mengatakan itu adalah avenues to the soul, bahwa itu adalah jalan menuju jiwa kita. 5 panca indera kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita makan, semuanya itu adalah mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Contohnya dalam buku Testimonies jilid 3 halaman 507 alinea yang pertama mengatakan, semua harus menjaga indera. Jangan sampai setan menang atas mereka. Karena ini atau panca indera ini adalah jalan menuju jiwa. Kita mungkin sekeras yang kita suka dalam mendisiplinkan diri kita sendiri. Tetapi kita harus sangat berhati-hati untuk tidak mendorong jiwa-jiwa ke dalam keputusasaan. Jadi memang benar, inilah 3 hal yang dapat kita lakukan kalau kita mau menang dan bagaimana kita dapat mengendalikan pikiran, perasaan, dan emosi. Nomor 1, menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Yang kedua, tidak mengambil keputusan atau bereaksi berdasarkan perasaan. Dan yang ketiga, memiliki komitmen yang radikal untuk menjaga semua jalan masuk ke dalam jiwa kita melalui panca indera. Karena itulah yang semua akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, dan bagaimana kita akan bereaksi secara emosi. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita sering bertemu dengan ayat-ayat yang sepertinya radikal ya. Nah, satu contohnya kita dapat baca itu di dalam Matius pasal 5 ayat 29 dan 30, di mana ayat ini mengatakan bahwa maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30 dikatakan, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Baik saudara-saudara, jika kita baca secara sederhana, sepertinya Yesus menyuruh orang Kristen untuk memutilasi diri sendiri, ya. Apakah benar demikian? Nah, saudara, secara singkat kita dapat melihat maksud Yesus di sini adalah lebih baik kita menjalani hidup ini dengan buta atau lumpuh daripada kehilangan kehidupan yang kekal. Nah, apa yang dimaksudkan dengan Yesus dengan kata-kata ini? Tentu Yesus tidak bermaksud agar kita memutilasi diri kita sendiri. Itu bukan kehendak Tuhan. Nah, di dalam memberikan pengajaran ini, Yesus sementara menggunakan kiasan atau figurative speech yang mana menunjukkan pentingnya pengendalian diri. Membuat diri buta di sini adalah menolak untuk melihat yang jahat sehingga kita dapat terjerumus di dalam dosa. Jadi, memotong tangan dan mencungkil mata di sini secara kiasan, Yesus sementara berbicara tentang tindakan tegas dari umat-umat Tuhan yang harus diambil agar mereka terjaga atau mereka dapat terhindar dari dosa-dosa yang dapat membinasakan mereka. Baik, terima kasih Pendeta. Dan saat ini kita datang pada kesimpulan dari diskusi kita. Sebagai kesimpulan, mari masing-masing kita bertanya, bagaimanakah kita dapat bertekun di dalam penderitaan agar jangan jatuh ke dalam dosa?
dan juga bagaimana bertekun di saat kita senang atau di dalam keadaan sukacita. Di dalam Alfa Omega jilid yang pertama halaman 292, Nyonya White mengatakan, semua orang yang ingin menjadi layak untuk pelayanan harus dilatih oleh disiplin mental dan moral yang paling ketat, dan Allah akan menolong mereka oleh menggabungkan kuasa ilahi dan usaha manusia. Jadi perlu disiplin mental maupun moral yang ketat. Artinya perlu ketekunan yang dialami oleh orang-orang percaya. Nah, bertekun dalam hal apa kalau demikian? Ayub pasal 2 ayat 9. Istri Ayub mengatakan kepada Ayub, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Jadi didapati di sana bahwa Ayub dalam penderitaannya, dalam keadaan sukacita, tetap bertekun di dalam kesalehan. Apa artinya bertekun di dalam kesalehan? Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi yang pertama, kita perlu bertekun dalam kesalehan, dalam hal berdoa. Yang kedua, kitab Kisah Para Rasul banyak mengatakan, misalnya Kisah 1 ayat 14, Kisah 2 ayat 42, dan Kisah pasal 2 ayat 46. Mereka selalu bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Jadi selain bertekun dalam doa, perlu bertekun di dalam mempelajari firman Tuhan. Kemudian di dalam kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua, maka mereka perlu bertekun di dalam iman, seperti juga di dalam Kisah pasal 14 ayat yang ke-22. Jadi yang kemudian adalah bertekun di dalam iman kepada Tuhan. Penyerahan hidup yang total yang seutuhnya kepada Allah. Dan yang terakhir adalah mereka tidak mau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mereka selalu bertekun di dalam pertemuan ibadah. 4 hal yang utama ini akan menciptakan bagi masing-masing kita orang percaya suatu kebiasaan hidup, gaya hidup yang selalu dekat dengan Tuhan. Dan kalau gaya hidup kita sudah dekat dengan Tuhan, maka dalam segala hal, baik itu penderitaan, kesusahan, maupun kesenangan atau sukacita, kita akan tetap berdiri teguh dan tidak jatuh ke dalam dosa. Di mana ketika kita bertekun di dalam doa, firman, iman, dan pertemuan ibadah, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru terus, di mana kita perlukan untuk kita boleh bertahan di dalam segala macam pencobaan. Pilihannya ada kepada kita. Maukah kita menerima tawaran Tuhan untuk bertekun di dalamnya? Roh Kudus pasti akan membantu kita. Ketika kita berdoa, kita minta kuasa Roh Kudus. Ketika kita belajar firman Tuhan, Roh Kudus akan memberitahukan kebenaran kepada kita. Ketika kita bertekun di dalam ibadah, maka Roh Kudus menyatukan visi dan misi kita. Dan ketika kita bertekun di dalam iman, kita pasti akan bertahan oleh pertolongannya sampai hari Maranatha. Tuhan memberkati kita, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah nama Tuhan, oleh karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar daripadamu. Kami memohon Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh kebenaran, akan boleh menginspirasi kami, menerangi pikiran dan hati kami, dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Supaya hidup kami boleh disanggupkan, dikuatkan dalam segala hal yang mungkin terjadi dalam hidup kami. Susah senang, kami akan tetap teguh berdiri di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadamu sampai Maranatha. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.